Beberapa hari lalu, Coach Justin mengeluarkan starting 11 terbaik Timnas Indonesia versinya untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, daftar pemain itu masih menggunakan nama-nama yang tersedia saja. Padahal PSSI sudah berjanji akan menambah beberapa pemain diaspora lagi untuk memperkuat tim. Kira-kira siapa yang akan jadi tambahan baru? Berikut adalah susunan 11 pemain terbaik Timnas Indonesia untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 versi starting 11. Sebelum kita spill pemain-pemainnya, kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari starting 11. Starting 11 menyarankan Sinteyong untuk menggunakan skema 3-4-3 dengan susunan pemain sebagai berikut. Dari penjaga gawang ada Martin Paes. Secara postur dan jangkauan udara, penjaga gawang FC Dallas ini jadi pilihan terbaik untuk menghadapi negara-negara macam Australia dan Arab Saudi. Namun, bagaimana dengan statusnya? Paes sudah mengantongi WNI, kini tinggal masalah perpindahan federasi. Meski masih terkendala, PSSI optimis bisa memenangkan sidang perkara di Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Juli nanti. Menurut Arya Sinulinga, PSSI sudah memperhitungkan berapa persen keberhasilannya. Paes tak akan semudah itu mengantongi status WNI jika dari awal sudah tak ada kemungkinan membela Timnas Indonesia. Untuk formasi 3 back, pilihan pertama jatuh pada Rizky Ridho. Mas-mas Jawa ini adalah back tengah lokal terbaik yang dimiliki Indonesia. Secara postur, visi bermain, distribusi bola, pengambilan keputusan dan komunikasi, Ridho berada di level yang hampir setara dengan pemain keturunan. Mimin juga bingung kenapa Ridho tak kunjung berkarir di luar negeri. Ridho juga memiliki mental dan kedisiplinan yang bagus sebagai pemain belakang. Sejauh ini permainannya serapih gaya berpakaiannya. Nah, berkat poin yang satu ini, Ridho mengalahkan nama besar seperti Jordi Amat yang sejauh ini belum stabil. Mantan pemain Swansea itu acap kali melakukan kesalahan yang merugikan tim. Nantinya Ridho akan mengisi bek tengah sebelah kanan. Nah, yang akan menjadi leader di tengah adalah Jai Itzes. Kualitas bek Venezia ini tak diragukan lagi. Berkarir di negara yang telah melahirkan banyak bek-bek kelas dunia telah membawa Itzes ke level permainan yang jauh di atas rata-rata. Secara ketenangan dan bagaimana cara mengantisipasi serangan sangat memukau. Keberadaannya begitu penting bagi skuad asuhan Sinteyong. Itu dibuktikan dengan catatan manisnya bersama Timnas Indonesia. Bang Jai sudah memainkan 3 pertandingan bersama skuad Garuda dan semuanya berakhir dengan nirbobol. Terakhir, Jai berhasil membantu Indonesia clean sheet saat menang 2-0 atas Filipina. Kevin Dix kabarnya akan jadi salah satu tambahan amunisi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jika itu benar terjadi, maka Kevin bisa mengisi posisi bek tengah bagian kiri. Meski bukan bek berkaki kiri, Kevin telah memainkan posisi tersebut hampir di semua pertandingan bersama FC Copenhagen musim lalu. Selain mahir dalam bertahan, Kevin memiliki mobilitas yang tinggi. Dirinya bisa membawa nilai ofensif yang tinggi ke dalam tim. Jika PSSI berhasil mendapatkannya, maka Kevin akan menggeser posisi Justin Hubner. Jika ditanya mengapa, maka jawabannya adalah tentang manajemen emosi. Indonesia memang butuh back-back keras macam Hubner, tapi itu cukup beresiko mengingat ini level Piala Dunia. Beberapa dari kalian pasti berharap bahwa nama Pratama Arhan yang akan muncul untuk mengisi posisi bek kiri.
Tapi maaf, kali ini pilihan jatuh pada Calvin Verdong. Dirinya telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang sangat bagus di timnas Indonesia. Meski baru bergabung, Verdong cepat menyesuaikan diri dengan tim. Pemain NEC Nijmegen itu langsung tampil impresif di laga melawan Filipina kemarin. Sosok yang kerap disamakan dengan Dani Carvajal dan Jordi Alba itu memiliki segala atribut penting sebagai bek kiri modern. Dirinya memiliki kecepatan, umpan, dan naluri menyerang yang bagus. Calvin bahkan sering muncul di kotak penalti saat Indonesia sedang menyusun serangan. Asnawi, Mangku Alam, dan Sandy Walsh sama-sama bagus. Mereka juga punya gaya bermain dan keunikan masing-masing. Jadi agak susah menentukan siapa yang layak masuk starting line up. Tapi untuk menunjang agresivitas serangan, Asnawi adalah pilihan yang bijak. Tusukan dan pergerakan ofensifnya dapat membahayakan lini bertahan lawan. Asnawi juga bisa dibilang sebagai bek sayap komplit. Selain kecepatan, stamina dan keuletan menjadi daya tawar Asnawi. Kemampuannya itu membantunya melakukan transisi dari bertahan ke menyerang atau sebaliknya. Jika Asnawi dalam kondisi terbaik, belum ada bek kanan Indonesia yang bisa melebihi kualitasnya. Setelah lini bertahan, kita akan membahas sektor tengah. Di sini kita akan memasang dua gelandang. Pilihan pertama adalah Nathan Joaon. Sebetulnya posisi asli dari Nathan adalah bek kiri, tapi karena posisi tersebut sudah banyak opsi, maka Sinteyong lebih gemar memasangnya di lini tengah. Toh Nathan begitu baik dalam memerankan peran tersebut. Nantinya Nathan akan mengambil peran lebih bertahan di lini tengah. Daya juang dan mobilitas tinggi sangat membantu kedalaman saat menguasai bola. Kita bisa melihat bagaimana kerja kerasnya di Piala Asia U23 kemarin, sampai nyangkut pula di jaring gawang. Selain itu, Nathan bisa diandalkan untuk mengeksekusi bola mati jarak pendek. Yang akan menjadi partner Nathan di lini tengah sudah pasti Profesor Tom Jan Marinus Haye. Sebetulnya, baik Nathan maupun Haye sama-sama pemain kreatif, tapi Haye lebih jenius. Dirinya bisa bermain sebagai deep lying playmaker atau gelandang pengatur serangan yang bermain jauh lebih ke dalam daripada playmaker pada umumnya. Jika Nathan lebih bertahan, maka Haye akan memainkan peran lebih menyerang. Haye lah yang akan mengatur arah serangan timnas Indonesia. Peran dari mantan pemain Lecce ini 11-12 sama Andrea Pirlo di AC Milan. Jarang lari, tapi sekalinya pegang bola langsung menciptakan peluang yang mengancam pertahanan lawan. Naik ke posisi sayap, Mimin akan memasang Witan Sulaiman sebagai pemain sayap kanan. Selain karena memiliki naluri mencetak gol yang baik, performanya di Piala Asia U23 jadi pertimbangan mengapa Witan yang terbaik untuk posisi ini. Di turnamen kelompok umur itu, Witan berada di mana-mana. Ia selalu terlibat dalam segala bentuk serangan timnas Indonesia. Meski begitu, meski berposisi sebagai sayap, Witan tidak identik dengan gocek sana gocek sini. Dirinya cukup efektif dalam menggunakan kecepatan dan akselerasinya. Witan lebih gemar melakukan kombinasi umpan-umpan pendek cepat di sekitar kotak penalti lawan. Itu lebih mematikan ketimbang menciptakan situasi 1 lawan 1. Jika Witan di kanan, maka Ragnar Oratmangun akan mengisi posisi sayap kiri. Sedikit berbeda dengan Witan, Ragnar adalah definisi pemain sayap sesungguhnya. Dengan kelincahan kakinya, Ragnar seringkali melakukan gerak tipu dan tusukan untuk membongkar lini bertahan lawan. Dengan gaya bermain seperti ini, Ragnar bisa merusak bentuk pertahanan lawan. Dari situ, pergerakan Ragnar bisa menciptakan peluang atau setidaknya ruang bagi rekan-rekan satu tim yang lain. Maka dari itu, untuk memaksimalkan kinerja Ragnar, Indonesia sangat membutuhkan target man di lini depan. Dan jawabannya ada pada Ole Romani.
Penyerang FC Utrecht yang dirumorkan akan segera memulai proses naturalisasi. Sudah saatnya Indonesia memiliki goal getter berkualitas seperti dirinya. Dengan postur 185 cm, Ole Romani dianggap sebagai striker yang ideal untuk melengkapi lini depan timnas Indonesia. Mantan pemain FC MN itu juga bisa jadi target umpan-umpan silang yang cukup sering dimainkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ole Romani pasti akan dengan mudah mengkonversi umpan silang berkualitas dari Calvin Verdong menjadi sebuah